kasih pemirsa MGTV, Anda masih juga menyimak bersama saya Pratnya Paramita dan juga Alin Marijuana ya. Kalau kita tadi sudah panjang kali lebar sama dengan luas berbincang-bincang tentang DJ, disc jockey perempuan di Pamekasan, terus brand ambassador salah satu klinik kecantikan begitu ya. Dan pemirsa, jika kita melihat seorang wanita yang bertanggung jawab, kuat, mandiri, maka jangan dilihat dia sekarang berdiri tegak gitu ya, begitu mengagumkan, tapi tanyakan seberapa banyak hal, terus juga orang, peristiwa menyakitkan yang telah dia lewati, yang membuatnya semakin menjadi kuat. Aduh, kok rasanya gimana? Iya, kalau berbicara seperti itu gitu ya. Karena kita sama-sama perempuan, gitu ya. Mama perempuan dan kebetulan mama juga punya keluarga, punya anak, dan Alin akan menuju proses itu. Iya, gitu ya. Dan mama juga termasuk wanita yang strong ya, dengan kondisi mama dan posisi mama yang saat ini ya. Alhamdulillah begitu My ya. inspiration ya. Wah, begitu ya. Moment. Alhamdulillah kalau bisa menginspirasi banyak orang. Betul itu sekali, Mama. Rasanya menyenangkan, dan mudah-mudahan kita menjadi perempuan yang betul-betul bisa memberikan memberikan contoh yang baik ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Berfaedah untuk diri kita sendiri dan orang lain. Betul. Ya, Alin, kalau Mama lihat juga Alin itu berprofesi menjadi seorang MC. MC, iya. Terus juga ikut jejak mama. Begitu ya. Penyiar juga. Iya, benar sekali Mama. Kok sepertinya semua diborong begitu ya? Diborong. Nah, Mama sih dulu suka nongol di radio suaranya. Begitu jadi, ya? Alin kan terngiang-ngiang gitu, suka dengerin Mama siaran. Dengerin sendiri begitu iya, ya? jadi dari SD Alin suka dengerin, sudah waktu itu zamannya Mama lagi booming-boomingnya. Begitu di ya? radio sepertinya Mama. Aduh, kalau ngomong-ngomong tentang seorang penyiar begitu ya. Apa sih menariknya bagi seorang Erlin untuk menjadi penyiar begitu ya? Karena memang mungkin gitu antara Mama dan Alin beda ya, tertariknya itu beda. Kalau Mama dulu tertariknya itu malah tidak suka mendengarkan radio. Awal mulanya itu karena teman-teman mendengarkan radio gitu ya, teman-teman kuliah itu mendengarkan radio, terus salah satu radio terkemuka di Kota Malang gitu ya, radio terkemuka di Kota Malang itu membutuhkan seorang penyiar. Nah, Mama didorong oleh sahabat-sahabat. Direkom ya Maya, direkom. Ayolah gitu, mencoba untuk mendaftar, ayolah gitu. Aduh, saya tidak punya basic sama sekali. Masa sih saya ke situ gitu menurut Mama ya? Kalau Mama sih awalnya seperti itu, menjadi seorang penyiar. Nah, kalau untuk Alin sendiri gimana? Oke, kalau Mama memang mungkin suaranya mateng banget ya. Jadi teman-temannya mungkin mendorong kenapa terlalu lama merebusnya jadi mateng. Mateng ya, benar sekali. Jadi sehingga penilaiannya di situ. Nah, waktu itu Alin masih SD masuk kan di radio, dan itu masih ada wartel dulu. Mama ngerti wartel? Istilahnya kita punya duit receh, ya betul sekali Ma. Jadi waktu SD tuh Alin suka gabungan, suka dengerin, dan yang pertama pasti suka musik. Dan dari musik itu kan kalau di radio pastinya iklannya sedikit Mama dulu kan nggak ada YouTube, HP Android, betul. jadi Alin siang malam jadi itu gaya-gayaan pakai kaset, pakai Walkman, atau kita dengerin radio gitu kan zaman itu. Nah di situ Alin mulai terinspirasi, suka banget sama penyiarnya, dan pengen kenal dan pengen tahu gitu wajahnya, istilahnya ini orang pinter banget ngomong, asik banget kayaknya dengerin gitunya. Akhirnya Alin tahulah di situ sama Mama Mita, sama teman-teman sebangsa seletingnya Mama Mita semuanya. Jadi tahu. Dan di situ makanya Alin bilang senior, karena waktu di zaman Alin masih bocah, Mama mungkin sudah terjun di dunia broadcasting seperti itu, dan Alin suka itu. Gitu. Sering minta lagu kalau gitu ya? Sering puterin lagu, dan ketika lagunya diputer Alin seneng banget, girang begitu. Jadi suka bilang sama nyokap, Bu, ntar aku mau telepon gabungan, Ibu dengerin ya gitu, ntar aku salamin buat Ibu ya. Jadi Alin mancal sepeda tuh ke wartel gabungan
gitu. Jadi dari suka sama lagu akhirnya suka sama pembawa acaranya atau penyiarnya. Oh gitu ya, untuk menjadi seorang penyiar. Terus kalau MC diawali dengan? Nah, MC awalnya memang dari dunia broadcasting. Waktu itu Alin kalau suka dengerin kan dari SD. Nah, Alin menjajali dunia broadcasting itu SMA. Setelah itu presenter TV. Habis itu langsung lanjut broadcasting, lanjut sama MC Ulta. Terus aku dikenal banyak orang dan kawan-kawan ya. gitu. Sama dong kalau gitu. Mama awalnya juga MC Ulta dulu gitu Oh, ya. MC Ulta ya, mana MC Ulta dulu. Pernah Awalnya juga nggak dibayar kan, Wah, pernah kan gitu. Tapi kita bahagia banget gitu. Jangankan nggak dibayar dengan amplopan yang kelihatannya tebel, ternyata seribuan. Serius, Ma? Oh, itu pasti kondangan ya, Wah, Mantet? betul sekali. Nah ini ya itu tadi gitu ya, profesi kita itu memang ada hal yang menyenangkan, ada yang tidak begitu ya. Iya, Mama. Nah itu kita sebagai seorang perempuan cukup bangga kalau mampu menjadi perempuan yang mandiri gitu ya, perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh gitu. Karena memang perempuan itu sebetulnya tidak wajib kan untuk mencari nafkah. Betul. Nah, tidak wajib tidak mencari wajib. nafkah. Tetapi paling tidak kita bisa membantu suami begitu ya, bisa membantu meringankan beban suami. Itu pahala buat kita. Iya, gitu kan atau ya. orang tua gitu. Nah, begitu. Jadi ya kalau Alin sih karena belum berkeluarga, Iya. jadi untuk orang tua, untuk barangkali punya adik. Nggak punya, Alin Oh, bungsu, Mama. Oh, begitu. Cuma Alin Jadi- suka menyenangkan Alin dan orang-orang di sekitar Waduh, Alin. alhamdulillah. Gitu, Nah, Ma. kalau sudah seperti itu tuh kan jadi pahalanya berlipat-lipat gitu Amin, ya. insya Allah. Nah, ini kalau tadi Alin juga berbicara tentang pernah menjadi seorang presenter, ya, Mama jadi teringat di salah satu televisi ya, Iya. waktu itu ya, presenter di salah satu televisi. Nah, itu suka dukanya seperti apa kalau menjadi seorang presenter? Kalau menjadi seorang presenter itu memang pengetahuannya harus luas ya, Ma. Karena memang Alin bukan berada di lulusan jurusannya Broadcast komunikasi, atau komunikasi, ya, gitu itu kan ya. memang terbatas, Ma. Jadi kayak kita harus translate-nya ke English, translate-nya ke bahasa daerah, mungkin kesulitannya di situ, Ma. Kayak gitu. Dan kita harus memang totalitas menampakkan mimik kita yang lagi sedih tapi harus charming di kamera, Ma. Iya kan? Mama tiap hari di kamera pasti harus on mood terus kan, Ma. Betul gitu. sekali ya. Mau yang mama namanya lagi sedih-sedih itu. mau mama lagi bete, bokeh gitu nggak boleh ada yang tahu kan? Karena meski ada yang Jangan tahu belum sampai tentu lah. ada yang transfer ya, Ma ya. Tapi boleh kok. Besok kita berbincang-bincang berdua gitu. Nomor rekeningnya berapa? Iya, boleh. Jangan tanya Iya, nomor WA mulu, Ma. Iya, nomor sepatu kayak nomor rekening gitu, gitu boleh. boleh. Iya. Nah, kita berbicara tadi tentang MC, terus juga Alin sepertinya juga pinter nyanyi ya. Dari 10 penonton yang mungkin suka selalu mungkin 2 kayak gitu, 8-nya kabur gitu istilahnya. Tapi paling tidak kan bisa. Iya, gitu ya. pernah. Karena memang saya pernah dengar dari teman-teman, seorang penyiar itu mesti bisa nyanyi. Iya. Tetapi seorang penyanyi belum tentu dia bisa siaran. Setuju nggak Betul sih? tidak? Oh. Setuju nggak sih ya? Bisa Itu jadi. teman-teman. Soalnya banyak juga yang katanya aku grogi di ngomong, padahal dia ngomong sama Alin asal jeplak gitu, tapi pas disuruh ngomong dia kayak gemeteran gitu, nggak pede katanya, Nah, Ma. ini yang memang harus betul-betul diasah ya. Iya. Karena memang yang namanya percaya diri itu Perlu. Nah. Asal nggak kepedean, Ma. Ini kalau kepedean gawat kalau Iya, seperti iya, ini iya, ya. iya, betul. Iya. Terus juga selain menjadi seorang, banyak sekali nih ya yang harus kita perbincangkan, karena memang gua luar biasa pokoknya kalau Mama lihat yang namanya Alin ini. Berlebihan sekali, Mama Mita. Tidak gitu ya, karena memang saya lihat di IG-nya itu wah banyak kegiatannya, zumba, Iya, olahraganya Alin suka. bagaimana sih mengatur waktu dengan berbagai macam kegiatan begitu, mengatur waktunya itu seperti apa dan bagaimana apa tidak keteteran, gimana gitu, Lin? Oh iya. Di sini kan Alin bukan artis papan tulis papan atas ya, Ma, jadi nggak ada yang namanya ada manajemen untuk jadwal begini begitu. Alin mengatur diri Alin sendiri, kapasitas kegiatan Alin. Ketika orang itu terus bersyukur dan berusaha, tidak akan ada kata lelah, Mama. Jadi kalaupun kita bilang kita capek, kita lelah, kita bisa saja men-stop diri kita untuk berleyeh-leyeh, tapi kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi selagi kita masih bisa strong, kita masih kuat, kita bisa
bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan orang lain kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau udah sakit ya udah waktu istirahat. Oh ya, istirahat begitu ya. Nah, ini pemirsa, ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi kita semuanya bahwa kita boleh lelah leyeh begitu ya. Leyeh itu artinya tidur-tiduran Ya, begitu ya. sekali. Untuk mengistirahatkan yang namanya pikiran kita, badan kita, tetapi ya itu tadi. Habis lelah kita bangkit bahwa kita kembali. bisa, kita Ya. kuat begitu. Ya. Katanya mau menjadi perempuan yang mandiri, katanya pengen menjadi perempuan yang kuat. Perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat itu adalah perempuan yang mampu gitu ya menjadi diri sendiri dan kita harus tahu kapasitas diri begitu ya. Betul sekali Mama. ini. Jadi harus tahu kapasitas diri dan bagaimana orang itu merespon kita. Kapasitas diri terkadang kita sok pede tapi orang lain itu nggak respect sama kita, berarti kita belum mampu untuk mengapresiasikan apa yang ada dalam diri kita seperti itu. Nah ini ya, barangkali ini terakhir ini Lin, terakhir tapi banyak ini ya, menumpuk terakhir tapi menumpuk. Nah ini ada salah satu profesinya Alin yang Mama juga mau kulik, yaitu menjadi apa ya, perumahan. Kalau untuk perumahan itu apa? Oh, agen. Memasarkan agen properti Mama. Agen properti. Mama mungkin lihat di postingan Alin ya. Nah, betul. Atau Mama tertarik pengen ke DP boleh, atau begitu ya? Iya, tanpa DP nanti ngomong-ngomong di belakang. Begitu ya, bisik-bisik begitu ya. Nah, ini bisa diceritakan seperti, aduh, ini luar biasa pokoknya. Seperti apa? Oke, jadi mungkin orang-orang melihatnya Alin banyak relasi, mungkin kayak Mama Mita termasuk partner dan relasi Alin gitu kan. Alin mengenal banyak orang dari berbagai kalangan. Kita boleh berteman dengan siapapun, asalkan kita punya prinsip kemana kita harus terarah dan tertuju. Jadi di situ kita tidak akan terpengaruh dengan siapapun dan dengan apapun kita bergaul seperti itu. Amin insyaallah. Jadi di situ mungkin orang-orang menawarkan, bagaimana nih Lin begini? Oke. Dulu Alin menganggap menolong begini. Terus ada orang yang ayo Alin begini, ntar aku kasih fee-nya begini, atau kamu Alin juga berpikir nih Mak, selama itu lagi-lagi jadi duit, jadi lahan pencaharian dan positif, Alin kerjakan itu Mas semaksimal mungkin. Apapun Alin tawarkan ke audiens dan kepada teman-teman gitu, mau begini, mau ini. Mama juga boleh gitu loh. Alin, Mama dagangan ini, bumbu ini, Mama dagangan bawang, boleh Mama menyuruh Alin untuk menawarkan seperti itu. Begitu. Jadi semua tidak hanya jadi duit begitu ya? Iya, benar sekali. Begitu ya. Otomatis kan owner pasti seneng kalau sold out, rumahnya sold out, dan di situ juga Alin seneng dapat fee-nya juga. Wah, ini yang patut ditiru ini pemirsa ya. Jadi apapun asalkan itu halal dan menghasilkan duit ya, kenapa enggak begitu ya? Nah ini Alin, dari berbagai semua jenis yang digeluti tadi oleh Alin, itu yang paling menarik bagi Alin yang mana? Ketika berhadapan dengan kamera, dengan face to face kayak Mama, itu menjadi suatu tantangan yang menarik buat Alin. Ketimbang Alin harus ngomong sendiri, jadi berbicara dengan partner atau berbicara dengan kamera, dengan audiens, itu menjadi tantangan tersendiri. Itu yang paling menarik di dunia yang Alin geluti saat ini ya. Baik. Dan terakhir, barangkali Alin, ini ada pesan-pesan khusus yang disampaikan untuk pemirsa MGTV, terutama untuk kaum perempuan. Oke. Sekarang udah eranya udah canggih banget ya di dunia sosial media. Jadi bagi kalian yang memang ingin mengasah kemampuannya, entah itu mau menjadi YouTuber, selebgram, terserah, tapi kapasitas dirinya harus diimbangi dengan kemampuannya dan respect dari lingkungan sekitar. Selagi itu menjadi feedback atau sesuatu yang positif, dapat masukan yang bagus, lanjutkan saja. Dan bagi yang masih malu-malu, tetap percaya diri tapi nggak boleh terlalu pede seperti itu, dan jangan pernah takut bersuara, tetap kembangkan yang ada pada diri kita. Selagi itu berfaedah untuk diri sendiri dan orang lain, kenapa tidak? Nah ini ya, menarik sekali pemirsa. Ini tidak salah ya kalau saya mengajak berbincang-bincang Alin ini ya. Jadi banyak hal gitu yang mesti kita ambil hikmahnya begitu ya. Dan pemirsa, saya Pratnya Paramita bersama Alin Marijuana undur diri dulu. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil hikmahnya. Alin, terima kasih Alin.
Sama-sama, Ya, suatu kebanggaan hadir maju di sini bersama terus ya Mamita. dan Amin. sehat selalu. Amin. Jaga Ada sebaliknya juga kesehatan Mama dan Nita. sukses ya. Ditunggu Mama Senam ya di Sanggar. Oh begitu ya Zumba ya. Ya. Baik pemirsa, saya Pratnya Paramita bersama Alin Marijuana. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.